Ye Beijing diam-diam mengamati Xiao Yan. Rambut merahnya, yang tadinya dengan panik berkumpul dan menyatu, berubah menjadi cahaya hitam, menyebabkan tulang-tulangnya hancur dan tubuhnya gemetar. Kegilaan membara di matanya menutupi semua rasa sakit. Penggabungan api hitam ketujuh sudah menjadi batas kemampuan Xiao Yan. Pada titik penggabungan, tubuhnya harus menahan benturan keras, darah menyembur keluar, belum lagi area di bawahnya. Darah emas menutupi tanah. Dia tampak seperti patung yang patah, hanya ditopang oleh kemauan yang tak tergoyahkan. Haruskah dia bertarung? Ini hanya sparring persahabatan. Tidak perlu bertarung seputus asa ini. Tetapi karena ini hanya sparring persahabatan, setiap orang harus bertarung untuk memiliki kesempatan. Bagaimana mungkin dia tidak bertarung? Setidaknya di sini, kekalahan atau kematian tidak berarti, pengeluaran apapun sia-sia. Karena itu, Xiao Yan perlu melihat batas kemampuannya. Tingkat apa yang bisa dia capai melawan Ye. Mata Ye Beijing yang semula tenang akhirnya berkilat dengan sedikit air mani sungguhan. Jika itu adalah yang mulia, dia tidak akan pernah bertindak seperti ini. Sejak kita bertemu, dia tenang dan terkendali, namun juga gila dan tampak jahat. Mungkinkah rumor itu benar? Bagaimana mungkin dia adalah reinkarnasi dari dua jiwa yang menyatu? Ye Beijing mengamati dengan tenang, satu ekspresi terlintas di matanya. Kau terlalu lama mempersiapkan gerakan ini. Jika itu musuh sungguhan, mereka tidak akan membiarkanmu memiliki langit yang penuh dengan kebutaan merah, dan lebih banyak lagi yang berkedip liar. Hanya 7 cahaya hitam yang melesat di depan Xiao Yan, meledak dengan ritme yang tampaknya menghancurkan bahkan kehampaan. Xiao Yan menyatukan kedua tangannya ke arah tengah, 7 api hitam saling terkait, energi dahsyat memaksa indera ilusi Zi Chen untuk menekannya dengan paksa. Akhirnya, sebuah sayap muncul, dan teratai hitam secara bertahap terbentuk, tetapi pada saat ini, tubuh fisik Xiao Yan sudah kewalahan. Daging dan darah di lengannya hancur sepenuhnya, hanya menyisakan 2 tulang tangan yang telanjang, menjadi Jimmy Huo. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa Jimmy lebih cocok daripada Fonu, jadi dia menamainya Jimmy. Dia mengabaikan tubuhnya yang terus runtuh. Sebaliknya, dengan tangan kerangkanya, dia mengangkat api hitam yang membawa semua harapannya dan dapat menghancurkan segalanya. Meskipun kecepatan teratai api melayang ke depan tampak lambat, seolah-olah seluruh medan perang yang kacau itu dengan cepat diselimuti olehnya. Ruang di dalam medan perang yang awalnya tak dapat dihancurkan mulai berfluktuasi, dan kekuatan Jimmy Huo dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan itu langsung menyebar, berubah menjadi pusaran hitam yang menyapu seluruh medan perang yang kacau. Penghancuran teratai Jimmy Huo tidak terjadi seketika tetapi terus-menerus. Seperti tornado, seluruh medan perang yang kacau diselimuti oleh kehadiran Ye Beijing, memperlihatkan cermin hijau berwarna-warni. Sosoknya tetap tak bergerak, dan ruang unik medan perang yang kacau, yang pada dasarnya tak dapat dihancurkan, sedikit terdistorsi. Di sini, seseorang tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari serangan Xiao Yan. Saat ini, tidak ada dunia di 9 jalan yang mampu menahannya. Itu pasti akan menyebabkan runtuhnya Void House, dan kota baru manapun akan dimusnahkan. Cermin jalur hijau berwarna-warni, di bawah benturan energi yang mengerikan, seperti kristal yang berulang kali dipukul oleh palu berat, mulai mengeluarkan suara retakan yang menusuk. Retakan halus, seperti jaring laba-laba, menyebar untuk pertama kalinya di permukaan cermin yang sempurna. Pupil mata Ye Beijing menyempit tajam, dia jelas merasakan aturan pertahanannya yang dibanggakan diserang oleh kekuatan brutal yang melampaui batasnya. Suara api yang merobek api hitam, yang dipenuhi aura pemusnahan, membawa kekuatan yang luar biasa yang mengabaikan aturan dan berusaha untuk mengakhiri segalanya. Akhirnya, dengan suara pecah yang memekakkan telinga, cermin hijau warna-warni yang menyelimuti Ye Beijing hancur berkeping-keping seperti pecahan karya seni kaca. Banyak sekali pecahan warna-warni seketika ditelan oleh batu hitam yang menghancurkan. Di tengah badai, sosok Ye Beijing terdorong mundur setengah langkah untuk pertama kalinya.
Rambutnya yang halus terhempas liar ke belakang oleh energi yang dahsyat, menimbulkan suara keras. Ekspresi tenang bak peri di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi serius dan tanpa ampun. Filter warna-warni Ye Beijing benar-benar telah hancur, tetapi kekuatan penghancurnya belum hilang. Pada saat itu, mata Ye Beijing tiba-tiba berubah, menunjukkan kendali mutlak. Sebuah kehendak yang melampaui materi, dia bahkan tidak mengangkat tangan, hanya pikirannya yang bergerak. Sebuah kekuatan tak terlihat dan tak dikenal tiba-tiba turun, tepat menyelimuti Xiao Yan, yang tubuh fisiknya berada di ambang kehancuran. Dia merasa seolah-olah jutaan benang tak terlihat seketika menembus kulit, otot, dan tulangnya. Kekuatan untuk merebut kekuasaan menembus jauh ke dalam jiwanya. Dia mencoba mengendalikan tubuhnya, tetapi mendapati anggota tubuhnya sama sekali tidak responsif. Lengannya mencoba mengangkat, tetapi sendi-sendi boneka yang berkarat itu mengeluarkan suara kaku dan tak bernyawa, akhirnya menetap dalam posisi yang aneh. Di dalam hatinya, badai dahsyat berkecamuk. Keduanya adalah anggota klan yang sama yang terobsesi, menggunakan kekuatan untuk merebut kekuasaan, tetapi kekuatan yang digunakan Ye Beijing berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda. Kekuatannya bukanlah invasi paksa, atau penghancuran brutal, melainkan, itu adalah perenungan panik dalam batasan ekstrim. Mencoba memahami esensi kekuatan yang menakutkan ini, seolah-olah ruang ini, dunia ini, telah menjadi perpanjangan kehendaknya. Aku tidak melawannya, tetapi melawan seluruh dunia. Kehendaknya adalah aturan, pikirannya adalah perintah untuk perlawananku, seperti setetes air yang mencoba mengubah arah lautan. Bisakah kau merasakannya? Suara Ye Beijing bergema langsung di benak Xiao Yan, tenang dan tak terganggu, namun membawa keagungan yang maha kuasa. Dia bahkan tidak bergerak, hanya mengamati Xiao Yan, terpaku di tempatnya oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah mengagumi sebuah karya seni yang baru selesai. Detik berikutnya, kekuatan teratai api melonjak ke arah Xiao Yan, tampaknya tidak lagi memprioritaskannya. Xiao Yan, menggunakan kekuatan ular berbisanya untuk melawannya, mendapati perbedaan yang sangat besar itu benar-benar tak teratasi. Kekuatan penangkapan yang begitu dahsyat. Seru Xiao Yan dengan ngeri. Kesadarannya dengan cepat ditelan oleh gelombang api. Ketika ia terbangun kembali, ia telah kembali ke kenyataan dari medan perang yang kacau, seolah-olah semua yang baru saja dialaminya adalah mimpi. Ye Beijing perlahan membuka matanya, menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, tuanku? Tanya Ye Beijing. Xiao Yan segera memegangi kulitnya, menyadari bahwa ia bukanlah tandingan Nona Ye. Tampaknya Nona Ye telah menahan diri ketika ia menerobos pertahanannya. Xiao Yan tersenyum getir. Ia sebenarnya telah mengantisipasi pertempuran ini. Xiao Yan merasa aneh bahwa Ruowu bisa berada di peringkat 200 teratas dalam perang Dewa Kekacauan. Filter 5 warna hanyalah teknik pertahanan sederhana, esensi sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan seluruh keberadaan musuh secara instan.